Kita kembali lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Mantap. Sah ini kan ku jaga hingga berakhir nafasku putih cinta. Nah, judulnya apa tuh, Le? Sampai mati. Dari Putih. Oh, putih nama bandnya. Kalau hitam sampai hidup. Sampai hidup. Kan udah hitam, udah Kagak seru ya kalau sampai hidup. lagi mati berarti. Iya, aneh. Ya, ini Udah. buat sisi jin. Iya. Ayo. Kita ada cerita dari mana lagi nih, bro? Kita ada cerita dari pendakian. Wah, guys. Kesian bego, jangan teriak-teriak apa. Kenapa? Ya kesian yang nonton. Oh ya biar bangun. Apalagi pakai headset. Katanya kan banyak yang dengerin kita 3 menit ketiduran. Ya, Biar bangun. abis ini kali lu yang nggak jadi. Info. Ayo. Salam hangat. Terima kasih banyak Mas Bimo dan Mas Danu sudah membuat podcast seperti ini. Terima kasih. Entah mungkin kebetulan juga saya mulai menikmati podcast macam ini setelah mengalami peristiwa aneh yang bahkan sampai sekarang belum bisa saya dan teman saya jelaskan secara logis. Mungkin mas-mas punya pendapat menarik dari peristiwa yang kami alami. Oke. Peristiwa dimulai pada pertengahan bulan Desember tahun 2019. Masa saya sedang libur kuliah, sedangkan beberapa sekolah masih mempersiapkan diri untuk melaksanakan UAS, ujian akhir semester. Saat itu hari Selasa sore yang biasa bagi kawasan kota. Tahulah, keramaian, kemacetan, keriuhan yang kadang membuat sebagian orang merasa muak. Dan rasa muak itu tentu saja bisa dihilangkan dengan banyak cara. Tapi bagi saya, mendaki. Hanya itu satu-satunya cara yang membuat saya waras. Walaupun dikenal menghabiskan waktu dan tenaga, tapi pengalaman dan sensasi saat bersatu dengan alam adalah hadiah yang sulit kita dapatkan di zaman industrialisasi ini. Betul? Gitu. Bro, gak mau daki kah? Udah gatel ini kaki. Celetuk saya kepada teman saya. Dia adalah adik junior sekaligus partner mendaki saya dalam beberapa kesempatan. Ya, walaupun jarak usia antara kami adalah 6 tahun sih. Ketika saya sedang merasakan kejamnya akhir semester di kuliah, sedangkan dia masih asik menikmati masa indah SMA. Itu jarak saya dengan dia. Wah, boleh tuh mas, mumpung aku belum ujian. Tapi yang pendek-pendek aja gimana? Ya, pendek aja. Kalau gunung itu gimana? Oh, gak mau disebutkan. Nggak disebut nih. ya. Nah, gak apa-apa itu mas. Kapan rencananya? Kalau kamu mau, malam ini kita berangkat. Gimana? Gas! Wah, seru juga nih begini permainan nih. Naik gunung kayak ke warkop. Ya kan pendek. Iya, Iya sependek-pendek kayak gunung, Le. Kalau misalnya gunung gede kotanya di Bogor, Ya, atau tetap gunung aja mana? mendaki. Iya sih. benar. Iya deh. Bisa dikatakan gunung ini adalah surganya para pendaki pemula yang baru ingin mengenal indahnya dunia pendakian. Jaraknya yang tidak sampai 3 jam perjalanan dari kota kami. Tuh, deket kan? Papandayan ya. Deket kan? Apa gede kali? Ya nggak tahu kan, dia kotanya nggak tahu nih di mana. Ketinggiannya yang di bawah 2000 mdpl dengan sensasi pendakian sesantai-santainya hanya 4 jam. Cukup bervariatis kondisi treknya. Ada vegetasi rumput, hutan pinus, dan tangga berbatu. Kondisi puncaknya yang relatif datar dan luas, serta tentu saja sajian pemandangan ikonik di mana kita bisa melihat agungnya Gunung Welirang. Oh, Keceplosan kayak dia ya. nggak tahu dan tuh. Yang apabila kita beruntung bisa melihat asap vulkanik membumbung tinggi di angkasa. Rencana awal kami berangkat dari kota pukul 9 malam nih. Memulai pendakian sekitar pukul 1 pagi. Dan semua itu hanya demi melihat semburan matahari pagi. Oh, iya. Bener? Ini kayaknya nih. Oke. Ya, ini bukan pendakian malam pertama kami. Entahlah, saya merasa mendaki saat malam itu anugerah bagi para penikmat kesunyian. Film 5 cm sudah mengubah wajah pendakian sangat masif. Sehingga jangan harap Anda mendapatkan kesunyian saat mendaki gunung di siang hari. Weekend apalagi. Oke, rencana
tidak sesuai realita. Malam itu kota kami diguyur hujan deras. Sempat kami ingin membatalkan niat karena minder dengan kondisi cuaca seperti itu. Tapi apa mau dikata, karena kelewat nafsu, ajar aja lah. Kami sampai di base camp pendakian sekitar jam 2 pagi. Untungnya hujan sudah reda. Setelah istirahat dan pemanasan, kami memulai pendakian sekitar pukul jam 3 pagi. Jam-jam rawan kata orang Jawa. Oh iya, saya sudah bilang di atas bahwa gunung ini surganya para pendaki awam. So, bisa dikatakan gunung ini selalu ramai walaupun di hari kerja. Tapi anehnya, saya melihat hanya sedikit motor yang terparkir. Tanda bahwa hari itu hanya sedikit orang yang mendaki. Takut? Tentu tidak, ini justru anugerah bagi kami. Setelah packing rapi dan berdoa sejenak, kami memulai pendakian di pagi itu. Dengan hanya ditemani suara jangkrik semilir angin dingin gunung, kami berjalan perlahan-lahan menyusuri jalan setapak yang mulai menanjak. Saat itu bulan sedang tertutup awan, sehingga hanya headlamp yang menjadi satu-satunya pencahayaan kami. Awalnya memang tidak ada yang aneh. Kami menikmati kesunyian itu. Kami melewati pos 1 dengan melihat sekitar 3 tenda dan beberapa pendaki yang sedang bercengkrama. Kami saling sapa sejenak, lantas langsung bergegas melanjutkan perjalanan. Kami menolak tawaran kopi dari mereka. Ternyata penolakan tersebut membawa dampak buruk bagi kami. Sesaat setelah melewati pos 1 ditandai dengan semacam saung dan berakhirnya vegetasi pohon pinus, kami merasakan sensasi aneh. Kami keletihan, tapi keletihan yang berbeda. Setiap 5 menit berjalan, saya dan teman saya selalu bergiliran untuk meminta istirahat. Bagi saya ini gak biasa nih. Padahal perjalanan dari base camp hingga pos 1 itu berasanya tuh biasa aja. Tubuh juga sudah cukup kok istirahat. Tenaga kami masih prima. Tapi saat berjalan seakan-akan tubuh selalu menolak untuk melanjutkan. Bro, break dulu bro. Lantas gantian teman saya yang meminta break. Begitu terus sampai kami melihat batu besar di tengah perjalanan. Kami sepakat untuk istirahat agak lama di sekitar batu tersebut. Jam saat itu menunjuk sekitar jam 3:30 pagi. Setelah beberapa batang rokok, kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan sensasi yang semakin aneh. Bagaimana tidak, kami tidak mendengar suara apapun. Jangkrik, angin, atau makhluk hidup lainnya. Kami tidak mendengar apapun. Justru suasana berubah 180 derajat. Kami merasa berjalan di bawah kesunyian yang bagi kami sangat tidak biasa. Biasanya kami berjalan secara bergantian. Saya di depan, teman saya di belakang. Tapi sesaat setelah istirahat di batu itu, teman saya minta kami jalan berbarengan. Saya tanyakan kenapa, dia bilang gak apa-apa lah. Tapi dengan reaksi muka yang asing bagi saya. Seperti ekspresi lesu, pucat, dan matanya yang selalu tertunduk. By the way, kami sangat-sangat tidak sensitif akan hal-hal metafisika. Kami tidak pernah melihat makhluk astral di sepanjang hidup kami. Ternyata rekor tersebut terpecahkan di pendakian kali ini. Kami akhirnya sampai di pos 2 berupa saung kecil dengan dipan di sekelilingnya. Vegetasinya tuh rumput, batu, dan sangat terbuka. Saat saya melihat jam masih pukul 3:30 pagi. Ini sudah gak masuk akal nih. Setidaknya kami sudah berjalan sekitar 1 jam. Lah ini kok masih sama? Rusak, tapi jam tangan saya digital. Kalau rusak ya gak mungkin masih menyala kan? Selain itu teman saya juga masih sama. Wajah yang terlihat ketakutan dan selalu tertunduk walaupun saya ajak bicara. Di posisi ini saya cukup down. Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 30 menit berjalan, kami melihat ada persimpangan. Ini bukan pendakian pertama kali di gunung ini. Dan kami cukup hafal dengan treknya. Tapi kami sangat yakin di posisi itu tidak pernah ada persimpangan. Yang kami ingat seharusnya ada satu jalan setapak yang mengarahkan kami ke pos selanjutnya. Tapi persimpangan ini seharusnya gak ada. Lagi-lagi pikiran rasional harus kami keluarkan di kondisi yang sangat ganjil tersebut. Mungkin kami salah ambil arah sebelumnya, atau ada pembaruan trek dari pengelola Taman Nasional. Entahlah.
Tanpa mau ngambil resiko, kami pun akhirnya putar balik untuk menelusuri trek yang telah kami ambil sebelumnya. Saat sekilas saya mengecek jam tangan, masih pukul 3:30 pagi. Oh oke, fix, jamnya rusak, pikir saya. Hanya sekitar 5 menit berjalan, tiba-tiba kami mendengar sesuatu. Seperti suara gemercing lonceng khas penari remo di depan kami. Remo mungkin ya, atau remo. Oke. Itulah pokoknya ya. Jadi bentuknya tuh seperti bola kecil dan biasanya ditaruh di kaki. Oh, kincring. Iya. Ya, suaranya persis seperti itu. Awalnya kami masih lega. Biasanya lonceng itu digunakan oleh pendaki untuk menandai rombongannya. Asumsi kami ada pendaki yang akan lewat dan bisa menemani kami untuk menelusuri trek yang benar. Kami istirahat sebentar untuk menunggu mereka. Cukup lama menunggu, mungkin 10 menit, kami gak menemukan tanda-tanda kehadiran pendaki lain. Justru suara lonceng tersebut seakan masih berada di tempat yang sama. Gak jauh, gak menjauh, ataupun gak mendekat. Ya seakan-akan di situ-situ aja. Awalnya yang kami rasakan lebih tenang, justru tambah lebih mencekam. Kami menyadari hal ini semakin tidak logis. Mas, kok aneh ya? Itu pendaki kok. Pertanyaan teman saya terpotong dengan sesuatu yang sama-sama kami dengar. Tetap suara lonceng yang sama. Bedanya, suara itu kami dengar di seluruh penjuru. Depan, belakang, kanan, kiri. Suara lonceng itu terdengar. Di titik itu kami sadar bahwa kami harus menghentikan perjalanan. Kami harus stay di situ. Walaupun itu adalah jalur pendakian. Masa bodoh lah. Kami gak bisa mentolerir kejadian itu. Dengan tergopoh-gopoh, kami mendirikan tenda. Sesaat tenda berdiri, tiba-tiba hujan deras melanda tempat kami. Kami yang tadinya sudah berada di dalam tenda terpaksa keluar lagi untuk membuat jalur air atau gorong-gorong agar tidak masuk ke dalam tenda. Di posisi ini kami masih mendengar suara lonceng itu. Tapi bedanya suara itu seakan lebih samar. Mungkin tertutup suara hujan saat itu. Setelah membuat jalur air, kami masuk ke dalam tenda. Kedinginan, ketakutan, dan diliputi hawa aneh yang semakin menjadi-jadi. Akhirnya kami sepakat untuk menyeduh susu madu hangat sebelum melanjutkan istirahat, sekaligus untuk merilekskan diri. Di saat itulah hal yang tidak kami inginkan terjadi. Tiba-tiba resleting tenda kami terbuka. Yang kita tahu nih, resleting tenda terbuka secara otomatis adalah hal yang sangat tidak mungkin. Wah, kami spontan kaget dan sejenak melihat kerbangan nun jauh di depan kami. Kami sama-sama melihat ada gerombolan lutung, sejenis monyet hitam yang memang habitatnya cukup banyak di sini. Anehnya, lutung-lutung itu berukuran gak wajar, sangat besar. Mungkin ukurannya seperti manusia usia remaja. Tapi bukan itu yang membuat kami takjub. Mukanya bukan lutung, tapi manusia. Ya, seperti manusia pada umumnya. Anehnya raut muka mereka gak ada ekspresinya, datar-datar aja. Tapi saat mereka melihat kami, raut wajah mereka berubah marah. Lutung-lutung itu pun berlarian menuju tenda kami. Wah, gila. Di posisi itu saya dan teman-teman saya tiba-tiba pingsan bersamaan. Saya pun akhirnya bangun. Saat itu sudah siang hari. Resleting tenda kami masih terbuka. Saya yang sedikit lega akhirnya keluar dari tenda dan melihat sekeliling. Coba tebak. Ternyata tempat kami mendirikan tenda berubah. Bukan di sekitar persimpangan seperti malam tadi. Kami sudah berada di batu besar tempat kami beristirahat sebelumnya. Teman saya saat itu masih pingsan. Saya mencoba ngecek jam tangan. Pukul 1 siang. Jam saya baik-baik aja. Saya sempat berpikir bahwa apa yang kami alami hanyalah mimpi. Tapi asumsi itu terbantahkan karena kondisi tempat tenda kami yang sangat kering. Tenda tak ada hujan sebelumnya. Flysheet tenda kami yang sangat basah. Pisau yang ada bekas-bekas tanah. Dan teman saya yang baru bangun dengan rasa ketakutan.
Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan lagi. Kami ingin pulang. Kami tidak ingin berjumpa malam lagi di sini. Mulai dari perjalanan turun sampai di base camp hingga perjalanan menuju rumah, kami tidak berucap satu kata pun. Kami masih belum bisa melupakan kejadian yang menimpa kami malam itu. Keesokan harinya saya bertemu teman saya dan mencoba untuk merasionalkan seluruh kejadian yang kami alami. Tapi toh pakai sudut pandang manapun, apa yang kami alami gak bisa dikatakan logis. Dan ingat saat teman saya selalu menunduk dan meminta selalu berjalan beriringan, itu bukan kebetulan. Dia bilang bahwa saat dia di belakang saya, dia melihat ada sosok yang berdiri di pundak saya dan memandangi dia. Waduh. Dia gak bisa mendeskripsikan dengan jelas sosok itu. Entah itu halu atau matanya sedang gak beres, saya gak tahu. Sekian yang bisa saya ceritakan. Apakah karena ini saya berhenti untuk mendaki? Oh enggak. Setelah itu dalam beberapa kesempatan saya melakukan pendakian di gunung itu, entah siang ataupun malam. Alhamdulillah saya gak pernah mendapatkan hal itu lagi. Semoga itu pertama dan terakhir. Amin. Terima kasih banyak Mas Bimo dan Mas Danu. Semoga kebaikan menyertai kita semua selalu. Kalau mau bikin konsep YouTube bacain cerita horor di hutan atau gunung, saya siap bantu. Ayo. Nah, ini cerita langsung. Ini ya kan? Jatuh Kan gue bilang tadi awal-awal kan. Ini cocok sekali untuk pengunjung malam Kliwon ya. Dan kita siapa tahu nanti kalau ngedaki ngajak dia bisa tuh. Kalau mau. Bisa. Iya. Tapi kan dia di kota mana tuh? Surabaya kayaknya ya. Kayaknya ya. Nggak tahu sih gua. Tapi sama dia emang disensor ya, Le. Apanya? Gunung dan kotanya. Lah tapi itu tadi dibilang puncak gunungnya. Pokoknya dari gunung itu bisa ngelihat si gunung Welirang tadi. Iya. Iya. Ya daerah situ tuh ada Kawi, ada beberapa lah, ada Arjuno. Cuman yang tingginya di bawah 2000 cuman satu. Ya bisa dideteksi sebenarnya. Udah sih, cuman ya udah nggak usah disebut lah ya. Janganlah, nggak enak lah kita melanggar undang-undang pendakian. Udah, undang-undang asik. Gila ya. Gue suka banget sih sama cara nulisnya dia nih, masnya. Oh tidak. Apakah iya? Oh tentu. Wah, barang betul. Tuh, mana Andro? Nah, habis Pak. Ludes. Duh masih ada tuh. Ada videonya gue. Ya kan. Loh, Ndro? Gimana Ndro? Habis Pak. Habis Pak. Ludes. Aduh, mana ya? Ada nih. Nah, ini dia nih. Tanggung jawab saya nih Pak. Oh, tidak apa-apa. Tapi keadaan ludes Pak. Hah? Ditipu. Apanya? Aduh, Bro. Bagaimana, Bro? Andro. Mendingan kita manfaatkan aja. Apaan? Kalau misalnya lagi daki-daki segala macam gitu. Ini anak pencinta alam banget ini. Keren nih masnya nih. Tidak peduli malam, tidak peduli siang. Ketika hasrat mendaki naik, gas. Suara umum. Kapan Mas? Malam ini. Malam ini? Gas. Anjir. Naik gunung kayak makan bubur ayam. Ya itu kayak udah gue ceritain kan. Jadi pas gue main ke Solo, saudara gue, sepupu gue tuh kan ini ya apa, teman-temannya berkuliah di salah satu universitas negeri di Solo lah, universitas seni di Solo lah, tahu lah. Terus lagi ada acara keluarga, tiba-tiba temennya ke rumah keluarga besar kita gitu, cuman bawa Indomie 2. Gue inget banget Indomie rasa soto 2 sama 2 rokok. Ya Mas duluan ya gitu. Mau kemana? Naik lau. Asu, gue bilang anjing ngapain buka jalan, besok mau ada ini inaugurasi gituan gitu, mau survei dia bilang. Di dalam waktu senggangnya sekelompok anak muda ini naik lawu. Anjing. Cuman 2 bungkus. Lo kok cuman bawa gini? Ya, kan banyak di atas nanti temenan katanya temen. Tasnya tas kecil aja gitu biasa. Emang beda sih, udah beda aja gitu kalau emang udah biasa. Dia jadi tim advance ya. Ini tim advance nih, tim advance. Kan kalau kita nih orang Jakarta gitu ya, gabut dikit tuh paling ke puncak atau ke Bandung gitu ya, tektok, naik lawu.
naik lau, asu banget, enteng banget cuman bawa. Jadi dia habis dari warung gitu beli dua Indomie soto sama 2 filter gitu udah. Ayo, wes mas jalan dulu mas. Naik lau, anjing. Aneh banget udah. Rumah kita Beda udah. kemana nih? Kota Tua yuk. Nah. Rolling Thunder. Ya kalau anak motor ya. Rolling Thunder aja nih keliling-keliling. Kemana bang? Main Monas yuk. Iya. Ngopi. Ayo duluan mas pamit. Naik lau. Aneh banget. Gak kena di gue. Iya sama gue. Tapi pakai jaket sih Iya, gitu bawa iya jaket sih. cuman ya Gak naik lau tasnya juga tuh mas. tas ini loh, tahu kayak tas bukan carrier bukan. Sebenarnya kayak ada tas motor touring yang ada selangnya gitu yang kecil. Daypack. Hah? Daypack. Ya daypack gitu. Daypack biasanya tuh buat TikTok yang ada Iya, selangnya itu. Yang selangnya. Temen Lucu gue juga ada banget. yang kayak gitu, lari dia biasanya. Ya biasanya buat trekking tuh. Trekking, anak-anak lari. trekking. Apa namanya? Dia ke gunung leh, muncak tapi balik. Jadi nggak sampai nginep. Balik udah nggak ada tuh daypacknya. Dibetak ya di atasnya. Betak lutung leh. Anjing lutung tapi mukanya orang. Ini mah mau dijelasin dari sudut pandang apa? Susah ya. Paling nih kalau dari medis nih yang sering gue baca dari kasus pendakian gitu hipotermia aja udah. Di Kutub Utara. Enggak dong, itu Gita Gutawa. Oh benar. Hipotermia yang akhirnya bikin halusinasi. Udah itu doang penjelasannya biasanya ya. Biasanya seperti itu. Selalu itu. Misalnya nih ada orang yang hilang di gunung berhari-hari. Dalam 3 hari dia hilang, dia gak pernah ngelihat malam, siang terus. Nah itu ada yang ngejelasin kalau bisa aja kenapa dia ngerasa ngelihat siang terus, karena ketika malam dia tuh pingsan sebenarnya. Jadi pas sadar siang. Iya benar. Kayak gitu. Lah gue pernah ada tuh di gede di bawah. Padahal masih di bawah sih pas gue lagi diklat salah satu organisasi kuliah gue ada yang hipotermia lah, akhirnya dibuka bajunya. Iya. Telanjangin. Ditelanjangin. Terus Dipeluk sama senior lah. Cowok juga sih dia, cuman udah wah udah orangnya udah nggak bukan nggak sadar, cuman udah gini udah Kosong hilang kan? kosong aja. Iya. Wah dibuka langsung dipeluk. Bener telanjang tinggal kolor ya, bukan kolor sempak gitu ya, cuman ya celananya dia gitulah pendek gitu. Langsung Harus dipeluk, masukin sleeping bag. Wah, gulung bawah deh tuh. gulung jadi sushi roll. Iya. Nah dikunyah tuh. Oke. Terima Terima kasih ya, Mas. Danur Windo. Namanya siapa tadi ya? Roger ya? Siapa namanya? Dan Warta Roger 123. Duh gua lupa lagi. Lupa lagi namanya. Aswin. Bukan. Gak ada juga sih. Nggak disebutin namanya. Gak disebutin. Terima kasih teman Kliwon yang suka sekali mendaki gunung ini ya. Masih SMA loh partnernya. Itu kan ininya menjelaskan jarak usia lah. Iya jelasan cara 6 tahun. 6 tahun. Oke deh. ya, terima kasih teman Terima Kliwon. kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Padepokan Malam Kliwon kalau kalian suka. Nyalain tombol notifikasi juga. Gitu. Ceklik ting ting gitu. Editor kita kagak ada inisiatif. Gak usah kayak begitu juga. Ceklak ting ting biar kayak channel PUBG. Ceklak diar. Oke, bye-bye. Bye.